tindakan. Pertama, persiapan lingkungan. Menutup pintu dan jendela, matikan AC atau kipas angin, memasang sampiran. Melakukan inform konsen, menjelaskan prosedur pemeriksaan pada orang tua bayi dan mempersilahkan orang tua untuk melihat pemeriksaan. Selamat pagi Ibu, saya Bidan Ikada yang bertugas pagi ini. Saya akan memeriksakan bayi Ibu secara keseluruhan seperti mengukur tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, lingkar dada, dan lain-lain. Jika Bapak, Ibu, atau keluarga berkenan, silakan untuk melihat ketika saya melakukan pemeriksaan fisik bayinya. Persiapan diri. Memakai celemek lalu melakukan cuci tangan efektif 6 langkah. Memakai sarung tangan. Pemeriksaan keadaan umum, kita nilai tonus otot dan aktivitas, bergerak atau tidak, pergerakan normal atau tidak. Lalu warna kulit bayi, kemerahan, pucat atau kebiruan, tangis bayi, tidak menangis, merintih, atau menangis kuat. Pemeriksaan tanda-tanda vital dan antropometri, menimbang berat badan dan mengukur panjang badan. Mengukur suhu, frekuensi pernafasan sambil mendengarkan ada stridor atau wheezing. Mengukur lingkar kepala dan lingkar dada. Pemeriksaan kepala,
Lihat dan raba bagian kepala. Apakah ada pembengkakan atau abnormalitas seperti kaput atau sepal? Fontanel anterior atau ubun-ubun besar rata atau tidak menonjol, dapat teraba sedikit menonjol pada saat bayi menangis. Molase ada atau tidak? Kalau ada 1, 2, atau 3. Pemeriksaan mata. Inspeksi kesimetrisan, pengeluaran cairan atau pus. Bersihkan kedua mata bayi dengan kapas. Bersihkan dari sudut luar mata ke arah pangkal mata dekat dengan hidung. Bukalah mata bayi dengan kedua tangan, lihat apakah ada tanda-tanda infeksi atau pus, perdarahan kornea, sklera berwarna putih atau bersih atau tidak ekterik, konjungtiva merah muda dan mengkilap atau tidak anemis, refleks pupil dan refleks labirin atau mengedip dengan cara menyentuh bulu mata bayi saat terbuka atau menyentuh kelopak mata bayi jika mata bayi tertutup dengan memberikan cahaya ke mata bayi. Pemeriksaan telinga. Inspeksi, periksa hubungan letak telinga dengan mata. Lihat apakah telinga dan mata berada pada satu garis lurus. Pengeluaran cairan atau pus dan kelainan lainnya. Pemeriksaan hidung. Inspeksi, periksa kesimetrisan hidung, pengeluaran cairan atau kotoran, palpasi raba kontur hidung. Pemeriksaan mulut. Inspeksi kesimetrisan, warna dan kelembutan bibir, periksa bibir dan langit-langit, amati apakah ada bibir sumbing atau labiosisis pada langit-langit atau palatosisis atau keduanya, labiopalatosisis. Refleks, periksa refleks rooting atau mencari, refleks sucking atau menghisap dan refleks swallowing atau menelan dapat dilihat saat bayi menyusu. Pemeriksaan leher. Inspeksi atau lihat pada daerah leher bayi, apakah gerakan leher bayi bebas ke semua arah dan lihat apakah bayi menunjukkan rasa tidak sakit atau rasa sakit. Ada distensi vena yang menunjukkan adanya kesulitan pernafasan, ada pembengkakan atau tidak yang menunjukkan infeksi tenggorokan atau mulut. Palpasi, kelenjar getah bening dan tiroid serta pembengkakan benjolan atau massa. Lakukan pemeriksaan refleks tonic neck. Pemeriksaan dada. Lihat bentuk dada, kesimetrisan, kebersihan, pengeluaran pada puting susu bayi. Lihat gerakan pernapasan di dada dan perut. Pastikan tidak ada retraksi dinding dada atau dada tertarik ke dalam. Pemeriksaan bahu, lengan, dan tangan. Pemeriksaan kesimetrisan bentuk dan ukuran serta hitung jumlah jari tangan. Raba apakah ada fraktur, luka, dan pembengkakan atau massa. Refleks gasping atau menggenggam. Refleks Moro atau lakukan rangsangan dengan suara keras, yaitu memeriksa bertepuk tangan. Pemeriksaan perut. Inspeksi kesimetrisan, penonjolan sekitar tali pusat pada saat bayi menangis. Amati perdarahan atau cairan atau pus pada tali pusat dan kemerahan pada kulit sekitar tali pusat. Raba dan pada bagian perut seperti pembengkakan atau benjolan, kembung atau massa. Normalnya perut bayi terasa lemas. Pemeriksaan alat genitalia. Periksa kebersihan apakah ada pengeluaran cairan atau darah atau pus atau perlukaan atau massa. Bersihkan alat genitalia dengan menggunakan kapas DTT. Tanyakan pada ibu bayi apakah bayi sudah BAK. Jika kelamin laki-laki, 2 testis dalam skrotum, penis berlubang pada ujung. Jika kelamin perempuan, labia mayor menutupi labia minor, uretra dan vagina berlubang.
Pemeriksaan tungkai dan kaki. Periksa apakah ada fraktur atau lesi atau massa dan kelengkapan jumlah jari atau kelainan. Tanda klik atau kaki bayi ditekuk ke arah perut. Refleks Babinski dan refleks walking. Pemeriksaan punggung. Balikan bayi dengan hati-hati dan pastikan bayi tersanggah dengan baik. Periksa sambil raba tulang belakang, adakah pembengkakan atau cekungan pada tulang punggung atau kelainan lainnya. Pemeriksaan anus. Lihat apakah anus berlubang atau tidak. Hindari memasukkan alat atau jari ke dalam anus. Tanyakan pada ibu apakah bayi sudah BAB. Normalnya bayi telah BAB dalam 24 jam pertama setelah lahir. Pemeriksaan kulit. Adakah vernix? Jika ada, tidak perlu dibersihkan. Apakah ada tanda lahir seperti strawberry nervous, point stain, port stain, Mongolia spot, bercak kafe, nevus falmeus, hemangioma strawberry, hemangioma carnivorous. Pakaikan kembali pakaian bayi dengan lembut dan hati-hati. Membuka sarung tangan dan masukkan ke dalam larutan klorin 0,5%. Cuci tangan 6 langkah. Membereskan alat-alat dan disusun dalam keadaan bersih dan lengkap.